Sudah cukup Pak. Ya, yang jelas kami akan tetap bertindak tegas kalau ada pelanggaran hukum. Ya, jadi mungkin orang mengira kemarin ada sedikit terkesan lama. Ya memang itu prosedur yang harus kami lakukan, bukannya kami coba menghindar. Ya, jadi semua orang di TNI AD khususnya harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Itu udah pasti dipecat nggak sih Pak? Ya pastilah kalau udah penghilangan nyawa ya, tapi kita kan ngomong hukum nih ya. Hukum itu ada prosedurnya segala macam, tapi kalau udah sampai orang meninggal ya kemungkinan besar lah itu. Pak Maruli, Pak ini kan sebelumnya sempat dari pihak Kodam atau pihak Pomdamnya itu sempat menuding kalau misalkan polisinya juga terlibat dalam sabung ayam nih Pak. Nah itu kan nanti di hukumnya dibuka apa gimana prosedurnya. Kemarin kan teman-teman wartawan lihat juga bahwa dari Kapoldanya menyampaikan sabung ayam juga ada 3 orang kepolisian ya. Ya nanyanya baca dulu apa enggak nih? Ya, waktu pada saat penggeledahan itu ada polisi yang sudah pulang 1 orang. Ada juga yang sampai kejadian itu ada terus pulang. Ada. Nah ini kita makanya nanti nunggu sidang saja ya. Apa yang terjadi kejadian sebenarnya itu bagaimana. Ya. Oke? Ya. Sampai ketemu besok, Pak. Tadi pagi ada sekitar 40-an kalau saya dengar tadi. Tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa. Sampai kapan sih persidangannya? Kita terus laporannya. Setiap itu kan jadi gini, ada laporan terus kita verifikasi. Nanti sesudah verifikasi kita kan punya pengawas ketenagakerjaan. Nanti pengawas ketenagakerjaan yang akan mengecek kalau memang dianggap itu valid, maka kemudian pengawas akan keluar dengan nota pemeriksaan. Nah, itu nanti nota pemeriksaan 1 keluar, kita berharap 7 hari sudah ada respons. Kalau tidak, nanti nota pemeriksaan 2, kemudian dalam 3 hari, kalau tidak ada juga nanti kita keluar dengan rekomendasi nanti. Sanksi yang diberikan? Ya, sesuai, jadi rekomendasi bisa macam-macam. Mulai dari tentu ada keterlambatan, kemudian ada sanksi administratif sampai sanksi yang sifatnya itu rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait tentang kelangsungan usahanya. Jadi bukan kami yang memberikan sanksi, kita memberikan rekomendasi. Perusahaannya dari 40 itu apa sih? Makanya saya belum sempat ini. Saya belum bisa sampaikan. Tapi ada nggak sih Pak perusahaan yang merasa belum mampu bayar THR Pak di tahun ini? Belum bisa saya harus lihat. Ada Pak? Dari tahun-tahun sebelumnya ada. Kalau tahun ini Pak? Belum, makanya belum tahu. Ya, mungkin butuh berapa hari lagi nanti saya coba. Kalau untuk BHR ojol Pak ada laporannya? Ada masuk juga beberapa yang minta kenapa seperti ini, begitu ya. Ya itu kita juga harus kaji. Saya seharusnya ada pertemuan ya dengan manajemen, tapi karena ini ada agenda jadi kita reschedule. Katanya banyak yang ngeluh cuma dapat 50.000 ya. Banyaknya itu kan kecil, gitu. Ya, jadi kan memang dalam surat edaran itu kan kita berbicara kepada mereka yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif ya. Jadi kalau kita lihat kan ada yang dapat 900.000, ada yang berapa gitu ya. Challenge-nya adalah bagaimana perusahaan aplikator ini mengkategorikan di luar itu ya, dan besarannya berapa itu yang nanti kita perlu klarifikasi ke mereka. Tapi sekali lagi saya sampaikan kita lihat ini positif ya. Ini kan sesuatu yang baru tahun ini ya, sering saya sampaikan ke teman-teman waktunya kan terbatas ya. Jadi saya berharap ini bisa difahami dan kita lihat ke depannya dengan lebih baik. Ada ini lagi diatur jadwalnya. Sedang diatur jadwalnya. Ini harusnya sekarang, tapi kemudian karena jadwalnya kini ada ke istana jadinya berubah. Sebelum Lebaran berarti ya Pak? Hopefully saya nggak bisa janjikan, gitu ya. Karena ini kan juga sifatnya kan himbauan ya kepada mereka. Terkait dengan keluhan dengan nakes juga Pak, kan ada di situ. Ya, saya baru dapat tadi. Saya baru dapat tadi beritanya. Usulan dari kami, kalau memang itu benar, segera buat aja laporan. Nanti di situ akan ada ya, kalau itu terkait dengan THR macam-macam, kan di sana ada pengawas ketenagakerjaan daerah, provinsi. Nanti mereka yang akan follow up. Nanti kami akan lihat dari situ nanti. Ya, cukup. Untuk 40 perusahaan itu temuannya apa Pak? Belum bisa saya sampaikan ya. Nanti kita belum. pasti banyak alasannya pasti gitu ya. Ya, nanti kita lihat nanti. Sip ya. Sudah cukup Pak. Ya.
Yang jelas kami akan tetap bertindak tegas kalau ada pelanggaran hukum. Ya, jadi mungkin orang mengira kemarin ada sedikit terkesan lama. Ya memang itu prosedur yang harus kami lakukan, bukannya kami coba menghindar. Ya, jadi semua orang di TNI AD khususnya harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Gitu. Itu udah pasti dipecat nggak sih Pak? Ya pastilah kalau udah penghilangan nyawa ya, tapi kita kan ngomong hukum nih ya. Hukum itu ada prosedurnya segala macam, tapi kalau udah sampai orang meninggal ya kemungkinan besar lah itu. Pak Maruli, Pak ini kan sebelumnya sempat dari pihak Kodam atau pihak Pomdamnya itu sempat menuding kalau misalkan polisinya juga terlibat dalam sabung ayam nih Pak. Ini ada Nah itu kan nanti di hukumnya dibuka apa gimana prosedurnya. Kemarin kan teman-teman wartawan lihat juga bahwa dari Kapoldanya menyampaikan sabung ayam juga ada 3 orang kepolisian ya. Ya nanyanya baca dulu apa enggak nih? Ya, waktu pada saat penggeledahan itu ada polisi yang sudah pulang 1 orang, ada juga yang sampai kejadian itu ada terus pulang, ada. Nah ini kita makanya nanti nunggu sidang saja ya, apa yang terjadi kejadian sebenarnya itu bagaimana. Ya, oke? Ya. Sampai ketemu besok, Pak. Tadi pagi ada sekitar 40-an kalau saya dengar tadi. Tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa. Sampai kapan sih Prof videonya? Kita terus laporannya. Setiap itu kan jadi gini, ada laporan terus kita verifikasi. Nanti sesudah verifikasi kita kan punya pengawas ketenagakerjaan. Nanti pengawas ketenagakerjaan yang akan mengecek kalau memang dianggap itu valid, maka kemudian pengawas akan keluar dengan nota pemeriksaan. Nah itu nanti nota pemeriksaan 1 keluar, kita berharap 7 hari sudah ada respons. Kalau tidak, nanti nota pemeriksaan 2, kemudian dalam 3 hari kalau tidak ada juga nanti kita keluar dengan rekomendasi nanti. Sanksi yang diberikan? Iya, sesuai. Jadi rekomendasi bisa macam-macam. Mulai dari tentu ada keterlambatan, kemudian ada sanksi administratif sampai sanksi yang sifatnya itu rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait tentang kelangsungan usahanya. Jadi bukan kami yang memberikan sanksi, kita memberikan rekomendasi.